Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu kembali bersama MT Academy Indonesia e-learning channel, saluran pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu video materi tentang obat golongan psikotropika. Nah, apa yang dimaksud dengan psikotropika? Mari kita simak pada tayangan video berikutnya. Baik, psikotropika didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah ataupun yang sintesis dan bukan narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, psikotropika ini dikenal dengan istilah obat keras tertentu atau yang disingkat dengan OKT. Nah, karena termasuk dalam golongan obat keras. Namun, bedanya dapat mempengaruhi aktivitas psikis baik mental maupun perilaku dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah, golongan obat ini dapat digunakan pada terapi gangguan psikiatrik yang berpengaruh terhadap taraf kualitas hidup pasien. Untuk ciri khas dari obat golongan psikotropika ini sama dengan golongan obat keras, yaitu ditandai dengan lingkaran dengan dasar warna merah dan terdapat huruf K di dalamnya. Baik, kita lanjut. Obat psikotropika berdasarkan undang-undang tadi memiliki khasiat untuk memberikan pengaruh yang selektif kepada susunan sistem saraf pusat. Nah, namun penggunaan obat golongan psikotropika ini yang diatur di dalam undang-undang memiliki tujuan. Yang pertama adalah menjamin ketersediaan psikotropika untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Nah, karena obat-obat golongan psikotropika ini dirasa cukup memberikan atau membantu bagi pelayanan kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki masalah-masalah yang berhubungan dengan psikiatrik. Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika, sehingga ini harus diatur tata cara penggunaannya agar tidak disalahgunakan. Kemudian yang ketiga adalah memberantas peredaran psikotropika secara gelap. Harus ada aturan-aturan yang jelas yang diatur oleh negara dalam upaya mencegah peredaran-peredaran psikotropika di pasar gelap. Kita akan lanjut pada macam obat psikotropika. Nah, obat psikotropika dibedakan atas dua macam. Ya, yang pertama neuroleptik. Nah, neuroleptik ini fungsinya adalah untuk menekan syaraf tertentu, nah, atau yang disebut dengan major tranquilizer. Nah, obat ini kadang disebut sebagai obat hipnotik atau antipsikotik. Kemudian yang kedua, obat psikotropika yaitu ataraktika atau anksiolitika atau yang disebut dengan minor tranquilizer. Nah, digunakan untuk neuritis seperti kondisi gelisah, kemudian takut, stres, dan kadang obat ini juga disebut sebagai obat sedatif. Berdasarkan undang-undang yang disebutkan di awal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, obat psikotropika ini digolongkan ke dalam 4 golongan. Golongan yang pertama atau yang disebut dengan psikotropika golongan 1 adalah obat psikotropika yang diproduksi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh untuk dipergunakan dalam pengobatan atau terapi.
Nah, obat psikotropika golongan ini memiliki potensi yang sangat kuat untuk menyebabkan terjadinya ketergantungan, kecanduan, atau yang disebut dengan istilah adiksi. Nah, ada beberapa contoh dari obat-obat di golongan 1 ini yang dikenal secara umum, yaitu ekstasi, kemudian ada bloramfetamin, meskalin, LSD, dan psilosibin. Kemudian yang berikutnya adalah psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 ini bertujuan untuk pengobatan dan terapi serta dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, obat psikotropika golongan 2 memiliki potensi yang kuat dan menyebabkan sama dengan psikotropika golongan 1, obat ini juga menyebabkan terjadinya ketergantungan. Hanya potensinya saja yang berbeda. Kemudian contohnya adalah di sini ada amfetamin. Biasanya ini digunakan sedikit pada obat-obat batuk. Kemudian sekokarbital, kemudian metamfetamin atau yang dikenal dengan istilah sabu-sabu, dan dexamfetamin serta fenetilin. Baik, kita lanjut. Pada golongan yang ketiga dari psikotropika, yaitu psikotropika golongan 3, yang maksud pada golongan ini umumnya digunakan untuk tujuan terapi dan pengobatan, serta dapat juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, hampir sama dengan di golongan yang kedua. Nah, obat ini memiliki potensi yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu memiliki potensi sedang dalam menyebabkan terjadinya adiksi atau ketergantungan. Contohnya adalah amobarbital, pentobarbital, kemudian flunitrazepam, dan siklobarbital. Kemudian yang terakhir adalah psikotropika golongan 4. Nah, obat golongan psikotropika golongan 4 ini paling banyak digunakan untuk tujuan terapi dan pengobatan, serta dapat juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, hampir sama pada golongan 2 dan golongan 3. Nah, contohnya, namun sebelumnya, obat ini memiliki potensi yang sangat ringan untuk terjadinya adiksi atau ketergantungan. Nah, contohnya adalah bromazepam, kemudian ada diazepam, lorazepam, marbital, dan meprobarmat. Baik, kita lanjut pada mekanisme kerja yang sesuai pada penggolongan obat. Nah, pada mekanisme kerja ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini yang dimaksud dengan mekanisme kerja adalah secara umum. Nah, mekanisme kerja secara umum dari psikotropika ini, yang pertama adalah semua obat psikofarmaka ini bersifat lipofil dan mudah masuk dalam cairan cerebrospinal, di mana mereka melakukan kegiatannya secara langsung terhadap saraf-saraf otak. Kemudian yang kedua, mekanisme kerja dari psikofarmaka ini berhubungan erat dengan kadar neurotransmitter di otak atau antar keseimbangannya. Nah, neurotransmitter atau neurohormon ini adalah merupakan zat yang menyebabkan terjadinya penerusan impuls. Impuls yang dimaksud di sini adalah rangsangan listrik dari suatu neuron atau akson melalui sinaps ke neuron yang lain, atau yang dikenal dengan istilah dendrit atau saraf postsinaptik. Baik, kita lanjut. Ada beberapa mekanisme kerja psikotropika berdasarkan penggolongan. Nah, apa saja mekanisme kerja psikotropika tersebut? Kita lihat pada slide berikut. Yang pertama adalah antipsikosis, atau yang dikenal dengan istilah neuroleptik atau Mayor tranquilizer. Nah, antipsikosis ini terdiri dari anksiolitik, di mana memiliki kemampuan dapat meniadakan rasa bimbang
kemudian takut, kegelisahan, dan agresi yang hebat. Kemudian yang kedua adalah antiemetik. Nah, antiemetik ini biasanya digunakan untuk melawan mual dan muntah yang hebat. Dan ini banyak digunakan pada pasien-pasien atau penderita kanker. Namun, perlu diketahui bahwa antiemetik ini walaupun untuk melawan mual dan muntah yang hebat, tapi tidak efektif untuk kondisi-kondisi atau penderita yang mabuk perjalanan. Sehingga tidak tepat apabila ini kemudian digunakan. Kemudian analgesik. Nah, analgesik ini beberapa obat neuroleptika memiliki daya kerja analgetik yang kuat. Nah, misalnya di sini adalah levomoprazin dan droperidol. Nah, obat-obat yang lain ini dapat juga memperkuat efek analgesik. Nah, misalnya di chlorpromazin dengan jalan mempertinggi ambang nyeri. Kita lanjut pada anti-ansietas atau anti-cemas. Nah, anti-ansietas ini bekerja secara sentra di seluruh susunan saraf pusat dan perifer. Nah, obat ini sangat berguna untuk mengatasi atau mengobati keadaan-keadaan yang bersifat neurosis, biasanya pada penderita-penderita yang mengalami kecemasan. Terakhir, kita akan bicara tentang antidepresan yang merupakan bagian dari mekanisme kerja sesuai penggolongan. Antidepresan di sini yang pertama adalah meningkatkan sensitivitas terhadap aminergic neurotransmitter. Kemudian yang kedua, menghambat reuptake aminergic neurotransmitter. Dan yang ketiga adalah menghambat peningkatan menghambat penghancuran oleh enzim MAO atau monoamin oksidase, sehingga terjadi peningkatan jumlah aminergic neurotransmitter pada neuron di susunan saraf pusat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelumnya Anda jangan kemana-mana terlebih dahulu. Sebelum berakhirnya video ini, silakan bagi Anda untuk mencatat link atau tautan link kuis yang akan diberikan pada sesi materi tentang obat psikotropika. Silakan Anda catat terlebih dahulu. Baik, sudah Anda catat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.